Kini tiba saatnya acara inti peringatan halal bihalal dan haul almarhumlah Kiai Haji Muhammad Abu Yazid beserta Masyayikh Madrasah Mi'rajul Muta'alimin yang akan disampaikan beliau yang mulia Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Mukhdar, yang ditutup dengan doa. Kepada beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Mukhdar, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan bi rabbin khassana bi Muhammadin wa ankadana min dhulumatil kufri wad dayajiri. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai yang semuanya semoga Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, dan juga daripada perwakilan pemerintahan baik dari Polri maupun TNI yang alhamdulillah kehadirannya menunjukkan bahwasanya insyaallah daerah kita, tempat kita akan tetap solid, akan tetap insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saya tujukan kepada seluruh anak-anak didik daripada guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Abu Yazid. Semoga semuanya dalam kesehatan zahir dan batin, sekaligus dalam momentum ini kita halal bihalal, kita bersilaturrahim, kita bertatap muka, bermuwajahah, agar Allah Subhanahu wa taala bagaimana telah mengumpulkan kita dengan orang-orang mulia, orang-orang saleh. Semoga kita dikumpulkan kembali di surga bersama mereka semuanya dan dengan Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Saya tadi ketika perwakilan lurah, perwakilan santri, terus juga ceramah dari Kiai Sultan, saya menulis tentang profil sosok yang kita hauli. Karena jujur saya tidak mengenal secara pribadi. Saya orang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya datang ke sini memenuhi undangan untuk berceramah. Karena saya tidak kenal maka saya tulis tadi. Bagaimana akhlak-akhlak beliau, bagaimana kepribadian beliau, yang insya Allah itu akan menjadi modal kita, bekal kita untuk hidup di dunia ini. Karena kita sudah yakin beliau ini orang yang sukses, gitu bukan? Beliau orang yang berhasil melewati hidup di dunia ini. Kita masih OTW, okay? Kita masih jalan, belum tahu sukses apa tidak. Makanya kalau ingin sukses, ikuti yang sudah sukses. Ya, jangan ikut yang baru-baru, yang belum jelas suksesnya. Ikuti para ulama yang terdahulu. Ikuti Mbah Hasyim Asy'ari, ikuti ulama-ulama terdahulu, termasuk di depan mata kita Kiai Muhammad Abu Yazid. Ini kita yakin orang yang sukses, maka kita ikuti mereka supaya kita ikut sukses. Jangan coba-coba dengan yang baru. Gimana? Nah, saya ingin membacakan sedikit demi sedikit ya. Di antaranya beliau ini dikatakan guru daripada guru-guru yang ada saat ini. Betul atau betul? Nah, itu jenengan sebagai saksi. Kalau dalam bahasa Arab namanya Syekhus Syuyukh, guru daripada guru, dan itu adalah amalan yang luar biasa, saudara. Itu adalah amalan yang hebat. Bagaimana seseorang ketika mengajar muridnya, dan kemudian muridnya tadi mengajar kepada murid yang lain, maka gurunya guru tadi dia dapat pahala. Mungkin dia ngajar 1 orang, tapi 1 orang punya murid lagi 10 orang. Maka guru tadi dapat pahala daripada 10 tadi. Kalau kita kenal istilah MLM dulu, ingat Pak? Nah, ini MLM dalam ibadah, dalam mengaji. Ya. Makanya orang yang paling besar pahalanya itu Nabi Muhammad. Karena beliau adalah gurunya seluruh para guru di dunia ini. Ya. Makanya luar biasa sekali kedudukan beliau.
Apa betul Kiai Muhammad Abu Yazid ini tidak punya anak? Betul. Nabi, saya langsung ingat, Nabi bersabda, atadruna, apakah kalian tahu siapa orang yang tidak punya anak? Apa bahasannya, Pak? Mandul. Nggih. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang mandul itu yang tidak punya keturunan. Sepakat nggih? Sepakat jenengan? Kalau ditanya apa yang mandul? Orang yang tidak punya keturunan. Tapi Nabi Muhammad tidak mengatakan seperti itu, Bu. Ya. Nabi Muhammad tidak mengatakan mandul itu bukan orang yang tidak punya keturunan. Tapi justru kata Nabi, orang yang dia punya keturunan, dia punya anak 2, 3, 4, tapi tidak ada satupun yang menyelamatkan nanti di akhirat. Punya anak tapi tidak dididik ngaji. Punya anak tapi tidak tahu baca Al-Fatihah, tidak tahu baca Al-Quranul Karim. Maka ini anak orang walaupun anaknya 10, maka nanti dia di akhirat kondisinya seperti orang yang mandul, saudara. Rugi. Justru itu nanti anak-anak akan menuntut orang tuanya nanti. Walaupun itu bapak amal ibadahnya banyak, tapi anaknya dibiarkan tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal agama Islam, maka itu bapak yang akan masuk surga dituntut sama anak-anaknya yang di neraka. Ya Allah, wahai malaikat, itu orang jangan dibiarkan masuk surga. Oh, itu ayah kamu. Iya betul, itu ayah kami, tapi dia membiarkan kami anak-anaknya tidak kenal Al-Quran. Sebaliknya, saudara, pemahaman yang bisa kita ambil dari hadis Nabi tersebut, orang yang Allah uji di dunia tidak punya anak, perempuan yang diuji sama Allah di dunia tidak punya keturunan, tapi dia punya niat yang besar dalam hatinya. Si ibu tadi, si pasangan suami istri tadi sudah berjuang, sudah berusaha, tapi ternyata belum Allah kasih keturunan, dan dia sudah punya niat-niat yang mulia. Kalau punya anak akan dididik dengan pendidikan agama, akan dimasukkan ke madrasah, akan dimasukkan ke TPQ, akan diajarkan ilmu Al-Quran. Ternyata sampai akhir hayat meninggal dunia belum punya anak, maka nanti dia ketika dibangkitkan di akhirat, dia akan terkaget-kaget. Dia akan bingung. Kenapa? Ternyata di buku catatan amalannya tertulis punya anak soleh, solehah yang sekian kali banyak. Wahai malaikat, ini buku catatan keliru, bukan amal saya ini. Saya selama dunia tidak punya anak kok. Memang betul kamu tidak dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu niat. Tapi kamu punya rencana. Kalau Allah berikan anak, kamu sudah niat akan memberikan pendidikan yang baik, maka Allah tulis niat-niat kamu tersebut dan dibuktikan dengan pahala yang besar nanti di akhirat. Dan Kiai Abu Yazid yang kita hauli saat ini termasuk dalam kategori hadis tersebut. Beliau tidak punya anak secara biologis, tapi anak-anak spiritual beliau luar biasa banyaknya. Maka ini akan menjadi hal yang sangat membahagiakan beliau nanti di akhirat. Dan hadirin, perlu kita fahami juga, ayah secara spiritual itu lebih mulia daripada ayah secara biologis. Kenapa? Karena ayah secara spiritual itu mengangkat kita menjadi lebih mulia lagi. Yang kita tidak tahu ini adalah halal haram, kita tidak tahu ini bacaan Al-Quran, kemudian kita diajarkan sampai kita tahu, sampai kita bisa dapat pahala baca Al-Quran, sampai kita bisa tahu ibadah sholat, maka ini mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan guru lebih mulia daripada ayah. Makanya kalau kita baca manaqib para kiai-kiai kita, manaqib para ulama kita, para habaib kita baca, sampean pasti akan temukan guru pertamanya adalah ayahnya sendiri. Nggih. Jadi bapak sekaligus guru. Kenapa? Mereka tidak mau ayah secara biologis saja, tapi mereka ingin ayah secara biologis plus ayah secara spiritual, ayah secara ilmu, sehingga lebih mulia derajatnya daripada orang lain. Makanya panjenengan yang punya anak, jangan bilang saya bukan kiai, Beb, saya bukan ustadz, gimana saya bisa mengajarkan anak saya. Ingat, yang dimaksud guru ini tidak harus orang yang pinter, tidak harus orang yang alim.
Jenengan ngajari Al-Quran, alif ba ta, jenengan ngajari yang mau makan baca bismillah, selesai makan baca alhamdulillah, mau makan pakai tangan kanan nak, mau minum pakai tangan kanan nak, mau makan duduk nak. Itu kan ilmu gitu boten. Itu sunnah Nabi. Maka jenengan ngajarkan berarti Anda guru bagi anak-anak Anda. Maka terkumpullah dalam diri panjenengan guru biologis dan guru spiritual. Maka Anda menjadi orang yang termulia bagi anak Anda tersebut. Oleh karena itu, ayo kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tangga kita. Ya. Kita hidupkan yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, agar rumah kita hidup dengan keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya dapat pertama. Beliau, Kiai Abu Yazid, luar biasa. Jasanya luar biasa. Dan ini jasa tidak akan pernah terbayar, saudara. Jasa guru tidak akan pernah terbayar. Bagaimanapun dan apapun yang kita perbuat, karena mereka telah menyelamatkan kita dari api neraka. Maka kita pantas sekali dan patut kalau kita membuat acara yang sedemikian rupa ya, untuk mengenang beliau. Dan tujuan utama hal ini apa? Tiada lain untuk mengenang, gitu. Tidak ada tujuan macam-macam. Ya. Tidak ada tujuan apa-apa, ini tujuannya supaya kita ingat kembali jasa-jasa beliau dan setelah itu mengaplikasikan, mempraktekkan dalam kehidupan kita. Setelah kita tahu, oh begitu ya akhlaknya beliau, khususnya bagi anak-anak generasi setelahnya yang tidak mengenal secara langsung kepada guru Kiai Haji Abu Yazid, maka dengan diadakannya haul ini mereka tahu, sehingga bisa meniru, jika bisa mempraktekkan. Karena tadi luar biasa sekali akhlak-akhlak beliau ini. Ya. Sebetulnya kita tidak kekurangan orang pintar, gitu. Banyak orang pintar ini banyak. Yang baca kitab pintar banyak. Tapi sosok-sosok seperti Kiai Abu Yazid ini yang mengamalkan sunnah Nabi, ya, yang mengamalkan bagaimana akhlaknya Nabi, ini yang jarang, saudara. Ini yang langka. Kalau cuman pintar banyak. Lulusan pesantren tiap tahun tuh banyak. Hafal alfiah tuh banyak. Tapi yang mengamalkan, ini yang jarang. Makanya Kiai Abu Yazid ini bagaikan bintang gemintang di langit, saudara. Ya. Satu tapi cukup menerangi kita. Alhamdulillah. Yang kedua, yang saya dapatkan tadi, beliau ini orang yang sosok tidak mau dikenal, gitu. Kalau dalam bahasanya itu namanya khumul. Khumul, tidak mau tenar, tidak mau viral. Kalau sekarang kan tidak. Justru jadi konten kreator biar viral. Karena uangnya dari situ banyak. Mbah beritanya salah, mbah benar, yang penting viral dulu sudah. Nah ini bahaya, nggih. Hati-hati. Ini namanya smartphone, nggih. Ngapa smartphone niki? HP pintar, tapi kadang-kadang yang pegang tidak pintar. Berita semua ditelan mentah-mentah. Tidak pernah dikoreksi, hati-hati. Berita-berita banyak masuk di HP kita. Kita ini harus menguasai HP, jangan dikuasai sama HP. Okay? Beliau ini orang yang sosok humul, tidak pingin tenar, tidak mau terkenal, dan itulah harusnya seorang beriman. Beda saudara, kalau ada orang terkenal bukan karena keinginan, bukan berarti yang terkenal jelek, bukan juga. Ada orang pingin terkenal, ada orang terkenal, kan lain. Banyak ulama-ulama kita yang terkenal, tapi mereka sebetulnya tidak mau terkenal. Cuman takdir Allah. Ya, takdir Allah, Allah yang mengangkat namanya sehingga dikenal oleh seluruh makhluk. Banyak para ulama-ulama kita. Tapi ada juga yang masturin, yang tidak terkenal, yang mereka berdoa tiap malam mendoakan kita. Kita tidak tahu di kampung Bakulan nih. Ada orang warga yang tiap malam doa semoga Bakulan ini aman, semoga warga-warga semuanya selamat, semoga umat Islam semuanya rukun ayam. Kita tidak tahu, tapi ada. Dari itulah Allah menyelamatkan kita. Laula syuyukhun rukka wal bahaimu rutta was-sabiyur rudda la subba alaikum adaba sabba, kata Rasulullah SAW. Kalau bukan karena orang-orang sepuh yang ibadah kepada Allah, kalau bukan karena hewan-hewan yang melata di bumi ini, kalau bukan karena bayi-bayi yang menyusui, maka Allah sudah menuangkan azab pada kita semua. Karena maksiat yang begitu banyak, karena kejelekan yang begitu merata, tapi Allah masih memberi rahmat kepada kita. Masih ada rumah-rumah yang tahajud tiap malam. Masih ada bayi-bayi yang menangis tidak punya dosa.
Masih ada hewan-hewan melata yang tidak tahu apa-apa, makhluk yang tidak kenal dengan maksiat karena dia hewan. Di situ Allah masih memberi rahmat kepada kita, saudara. Artinya ada hamba-hamba Allah yang menjadi paku-paku di bumi kita ini. Paku di Bakulan, paku di Tegal, paku di Jawa, paku di Indonesia. Ini ada, saudara. Dan tidak harus terkenal. Ya mungkin sosok yang kita hauli saat ini. Kita tidak tahu apa yang beliau kerjakan malam hari. Bagaimana doa beliau ketika tahajud, kita tidak tahu. Mungkin disebut nama murid-muridnya satu persatu. Mungkin disebut nama orang tuanya. Didoakan madrasahnya semoga berkah. Buktinya kita lihat sampai saat ini masih eksis. Alhamdulillah. Ini saudara. Makanya kita sama ulama-ulama itu diajarkan untuk selalu husnudzon. Kepada siapapun. Ya. Husnudzon kepada siapapun. Karena jangan-jangan dia waliullah. Jangan-jangan dia orang yang dicintai Allah. Tapi kita tidak tahu karena penampilan biasa. Kadang waliullah ini tidak harus sorbanan. Kadang celanaan. Kadang yang tidak pakai songkok. Ya namanya waliullah macam-macam. Dari semua golongan pasti ada orang-orang yang soleh. Nah itu berarti waliullah. Makanya kalau kita husnudzon sama setiap orang, maka kita akan mendapatkan keberkahan para aulia wassalihin. Ini beliau adalah sosok yang luar biasa. Tidak ingin dikenal. Khumul. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah berkata, Inna lillahi ibadan yuhyihim bil afiyah. Wa yumituhum bil afiyah. Wa yudkhilumul jannah bil afiyah. Qaumun la tu'raf asma'uhum fid dunya. Wahum masyhurun, wahum ma'rufun inda ahli sama. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang, ada kelompok manusia yang Allah hidupkan dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan benar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bagus. Dimatikan pun dalam keadaan bagus. Dimasukkan ke surga dalam keadaan bagus. Mereka, kata beliau Sayyidina Umar, orang-orang yang tidak dikenali di dunia. Bahkan mungkin tetangganya menganggap ini orang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin saudaranya menganggap ini orang biasa-biasa saja. Tapi mereka viral di langit, saudara. Di dunia orang menganggap ini orang santai, orang biasa saja. Tapi ini namanya ma'ruf fis sama, terkenal di langit. Makanya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya, beliau pernah mengatakan, Kam minan das ma'rufun fil ard wa huwa la qimata laha indallah. Berapa banyak orang yang viral di dunia, terkenal di dunia, dihormati di dunia, tapi ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkenal itu bukan tolak ukur kemuliaan, saudara. Makanya kita saksikan, alhamdulillah ini ada contoh nyata depan kita. Ki Abu Yazid ini orang-orang yang terkenal di akhirat, terkenal di para malaikat. Setiap hari amal ibadahnya naik terus. Sehingga malaikat kenal, oh ini amal ibadahnya Ustaz Abu Yazid. Oh ini ngajarnya Ustaz Abu Yazid. Oh ini sholatnya Ustaz Abu Yazid. Jadi jangan pernah menilai kemuliaan dari ketenaran, saudara. Tapi tetap harus husnudzon. Ini kemuliaan yang luar biasa yang kita tahu dari Ustaz Abu Yazid. Yang selanjutnya, beliau juga terkenal orang yang rahmat. Sebagaimana tadi diceritakan daripada perwakilan para alumni. Beliau rahmat bahkan kepada santrinya yang tidur. Beliau rahmat kepada siapapun. Dan saya juga tadi mendengarkan bahwasanya beliau itu tidak pernah gestu kucing ini apa? Gesah? Ngusah. Betul nih gue. Ngusah. Gusah. Gimana? Kurang lebih. Bukan Al-Quran, nggak apa-apa keliru gitu. Beliau tidak pernah gusah kucing. Artinya kalau mau gusah dengan bahasa, dengan cara yang pelan, gitu. Ini mohon maaf, ini bukan amal, bukan akhlak yang biasa, saudara. Mohon maaf, ini hal yang luar biasa bagi saya ini. Ini makom yang tinggi ini. Kalau sama kucing aja seperti itu, apalagi sama manusia, apalagi sama orang Islam, apalagi sama saudaranya, apalagi sama tetangganya. Ini saya ketika mendengar, saya langsung teringat cerita. Ada ulama terkenal namanya Imam Shibli. Ini terkenal di kalangan ulama tasawuf, Imam Shibli. Disebutkan dalam riwayat Tabaqat, ketika beliau setelah meninggal dunia, ada salah seorang teman-teman beliau yang bermimpi.
berjumpa dengan beliau. Ya, Imam Shibli ini setelah wafat, ada temannya yang ketika malam hari tidur bermimpi berjumpa dengan Imam Shibli. Ditanya, wahai Shibli, ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah berikan kepada kamu? Kamu ini kan ulama, kamu ini kan orang soleh, kamu ini kan orang yang ahli ibadah, pasti kamu dapat nikmat yang besar. Maka Imam Shibli mengatakan, iya, ketika saya berhadapan dengan Allah, ketika saya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada saya, tahukah kamu kenapa aku ampuni dosa-dosa kamu? Maka saya spontan mengatakan, ya Allah, karena amal ibadah saya, sholat saya selama di dunia. Tidak, kata Allah. Ya Allah, karena saya selama di dunia mengajar banyak murid-murid. Bukan karena itu. Ya Allah, karena saya di dunia puasa, selalu puasa sunnah. Bukan juga karena itu. Ya Allah, karena saya selama di dunia saya selalu memberikan bantuan kepada orang lain. Bukan juga karena itu. Faktor utama kamu saya dapatkan ampunan apa? Tidak tahu ya Allah. Padahal itu yang menurut saya paling hebat. Atadri wa ya Shibli. Ingatkah kamu wahai Shibli? Di tahun ini, di bulan ini, bulan sekian, di tanggal sekian, kamu pernah keluar di tengah kota Baghdad. Ketika itu musim yang sangat dingin. Musim yang sangat dingin mencekam. Kamu keluar sendirian di situ. Kemudian kamu melewati gang-gang kecil di kota Baghdad. Setelah itu kamu melihat ada seekor anak kucing yang dia lari ke sana, lari ke sini. Karena kedinginan dia tidak kuat menahan dingin. Kemudian karena rasa sayang kamu, rasa kasihan kamu, kamu ambil itu kucing, kemudian kamu masukkan ke dalam jaket kamu. Dan kucing itu merasakan hangat, merasakan tenang dan nyaman. Ingat, iya ya Allah ingat, karena itulah aku ampuni semua dosa-dosa kamu. Luar biasa saudara, ya, luar biasa. Jadi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an fala'alla ridallahu fih. Jangan meremehkan amal soleh walaupun sedikit, walaupun kecil. Siapa tahu ternyata di balik itu ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini amalnya para aulia. Kita saksi beliau adalah orang-orang yang soleh. Ya. Walaupun kelihatannya memang tidak dosa, gusah kucing ya tidak apa-apa, tidak dosa. Gitu. Tapi derajatnya lain saudara. Kalau orang soleh itu rahmat. Ar-Rahimun yarhamahumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang belas kasih, itu adalah orang-orang yang dibelas kasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belas kasihlah kepada yang di bumi, maka Allah akan berbelas kasih kepada kalian. Kita ambil sedikit demi sedikit ilmu beliau, akhlak beliau. Karena kalau ilmu itu cuma ngomong saja, ya seperti saya ini kurang manjur, gitu betul Pak. Tapi kalau plus praktek itu melekat di hati, gitu betul. Makanya ada makalah, ada ucapan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa tingkah laku itu lebih fasih daripada bahasa ucapan. Sampean ngomong sama anaknya, nak buang sampah jangan sembarangan. Tapi sampean rokok buang sembarangan. Kira-kira anaknya lebih percaya omongan sampean apa tingkah laku sampean? Ya, begitulah. Makanya jadi ustadz, jadi kiai yang benar nih berat. Kalau cuma ceramah gampang. Saya sebentar lagi pulang sampean enggak tahu saya ngapain, kan gitu. Sampean ngelihat saya di sini sorbanan, sampean enggak tahu saya di rumah ngapain. Ya, makanya Anda melihat Kiai Abu Yazid sehari-harinya bagaimana akhlaknya luar biasa, maka ini luar biasa, makom yang tinggi. Maka pantas kalau kita mengenang beliau agar kita bisa meniru akhlak-akhlak beliau yang semuanya tentu meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau ini tadi disebutkan juga senang ziarah, nggih. Senang ziarah ke makam guru-gurunya, termasuk Kiai Tarhadi di Banten Jigura. Ya, ini juga termasuk secara tidak langsung beliau ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya berbakti kepada guru bukan hanya sebatas hidup saja. Berbakti kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita bukan hanya sebatas hidupnya saja. Ya. Saya pribadi, ini saya menceritakan ya. Saya pribadi nih Pak,
Kalau ada orang-orang yang luar biasa dalam hidup saya, itu saya tulis namanya. Di buku saya tulis. Ya. Kalaupun sudah meninggal, saya kirim Fatihah. Saya kirim Fatihah. Kenapa? Ini orang telah berjasa dalam hidup saya. Berbuat baik banyak kepada saya. Maka pantas untuk saya kenang, untuk saya kirim Fatihah. Ini beliau mengajari kepada kita untuk ziarah. Ya. Ziarah itu bukan hanya sekedar kita datang melihat batu nisan. Nggih, bukan hanya kita mendatangi batu, tanah, boten. Buat apa kita datangin batu sama tanah? Kita mau datangi orang yang di dalamnya. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tidak. Yang mati niku kucing, nggih mboten Bu? Tikus mati. Manusia napa? Ninggal dunia. Nggih mboten? Kita pakai istilah apa? Ninggal dunia. Bukan mati. Karena manusia tidak ada istilah mati, saudara. Khuliqtum abadan abada wa innama tantaqilun. Kalian ini diciptakan untuk selama-lamanya. Cuman pindah-pindah. Oke. Cuman pindah-pindah. Sekarang kita di alam dunia. Sebelumnya di mana? Di alam rahim ibu kita. Sebelumnya di mana, Bu? Kelalen. Pak, di mana sebelum di alam rahim ibu sampean? Ada, namanya di alam ruh. Di Al-Quran disebutkan itu. Ketika Allah menanyakan, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qul bala. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Semua makhluk yang akan hidup di dunia manusia ini pernah berkumpul semua di alam namanya alam ruh. Pindah ke alam rahim, sekarang di alam dunia. Nanti akan ada waktunya lagi, pindah malih. Namanya alam barzah. Nggih. Kiai Abu Yazid sudah pindah. Paman kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara kita banyak yang sudah pindah. Kita hanya menunggu nomor antrian mawon. Nggih mboten? Semua ini sudah pegang nomor antrian, Bu. Sampean sudah pegang nomor antrian. Nomor pira, Bu? Hah? Tidak ada yang tahu, tapi yang jelas ada nomor antriannya. Saya pun juga sudah pegang. Cuman nggak tahu apa sampean dulu saya belakangan atau saya belakangan sampean duluan, saya nggak tahu. Yang jelas semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah. Napa dha'iqah niku? Nyicipi, Pak. Boten mati, nyicipi mati. Kenapa? Setelah mati hidup lagi, namanya alam barzah. Nah, beliau ingin mengajarkan kepada kita, walaupun guru sudah meninggal dunia, sudah dikuburkan, tapi mereka masih hidup. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya orang yang di alam kubur itu tahu siapa yang datang, itu tahu. Jenengan ketika ziarah ke makam orang tua, ke makam kakek nenek, itu mereka tahu siapa yang datang. Siapa yang tidak pernah datang pun tahu. Maka ketika kita menyambung lagi hubungan silaturahmi kepada yang sudah meninggal, ini akan membuat mereka ridho. Kalau dengan ziarah ke makam guru-guru kita kepada orang tua yang sudah meninggal, mereka senang, mereka ridho, sehingga mereka akan berdoa di akhirat, berdoa di alam barzah. Mungkin siapa tahu dari situ Allah lancarkan rezeki sampean. Dari situ siapa tahu Allah memberikan anak sampean anak yang soleh solehah. Jadi jangan pernah menganggap biasa ziarah kubur. Ketika kita ziarah, jangan melihat nisannya. Jangan sekedar melihat ini tanah saja, bukan. Ini hidup, bahkan kehidupan yang lebih abadi daripada kita di dunia. Ini luar biasa daripada yang beliau ajarkan kepada kita. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal niku, Imam Ahmad bin Hanbal itu selalu mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Bahkan kata beliau, setelah wafatnya Imam Syafi'i, saya lebih dulu mendoakan guru saya daripada orang tua saya. Karena jasa guru lebih besar daripada orang tua yang saya katakan di awal tadi. Ya. Makanya ayo kita jadi orang tua plus guru buat anak-anak kita. Ya. Ini seorang ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal kalau berdoa lebih mendahulukan, ya, doakan gurunya baru orang tuanya. Ziarah ke makam orang-orang soleh adalah hal yang sangat penting sekali. Kata ulama, idza dhaqat 'alaikal umur fa'alaikum bi ziyaratil kubur. Kalau kamu sudah sumpek, kalau kamu lagi gelisah, maka ziarahlah kubur-kubur orang soleh. Ya. Siapa kubur orang yang paling soleh? Ya orang tua kita. Ya.
Sebelum kita ziarah ke makam kiai, makam ulama, makam habib di mana-mana Wali Songo, datangi dulu orang tuanya. Ya kadang orang ini semangat ziarah Wali Songo tapi bapaknya kuburannya sudah rumputnya tinggi-tinggi tidak tahu. Gimana? Di mana kuburannya mak? Kayaknya sebelah situ kayaknya. Sudah ketutupan rumput, Pak. Tidak tahu yang mana kuburan ibunya, bapaknya. Naudzubillah min dzalik. Ayo kita galakkan kembali ziarah kubur, nggih. Ini adalah ciri khas kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah bentuk kita sosial kita kepada yang sudah meninggal dunia. Ya. Kalau sampean ngirim paket lewat JNE mungkin sampai 3 hari, gimana? Tapi kalau ngirimnya sebelum Lebaran bisa seminggu. Tapi kalau ngirim paket kepada orang tua yang sudah meninggal, kirim sekarang sampai sekarang. Yang kita kenal dengan dalam tahlil istilahnya doa wahbah. Nih, setelah baca tahlil kan terakhir ada doanya itu. Allahumma ausil wa balligh thawaba ma qara'nahu. Ya Allah sampaikan, ya, berikan pahala yang telah kami baca daripada surat Yasin, daripada tahlil kepada orang tua saya fulan bin fulan. Itu saat itu juga sampai, saudara. Ya, maka jangan pernah untuk tidak mendoakan orang tua karena tanda Anda ini anak yang soleh apa tidak? Apa tandanya? Tandanya Anda mendoakan orang tua atau tidak. Kalau Anda masih setiap hari mendoakan orang tua, berarti Anda anak yang soleh. Sebagaimana sabda Nabi, wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan juga kata ulama, orang yang selalu mendoakan orang tuanya akan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini terakhir pun. Terakhir, beliau itu katanya tadi disebutkan senang berjalan kaki. Nggih, boten? Senang berjalan kaki. Bahkan kalau jalan kaki bukan sekilo 2 kilo, sampai berkilo-kilo. Ya. Dari mana ke mana tadi? Pernah juga dari Tegal, Pekalongan, terus dari Bojong ke makamnya gurunya tadi, luar biasa. Ini jalan kaki ini sudah sekarang mohon maaf saya pribadi juga lagi malas Pak. Kita lihat cerita nenek kita, kakek kita orang-orang dulu kemana-mana jalan kaki, betul. Makanya sehat-sehat. Sekarang umur 30-40 sudah kena kolesterol, kena jeng manis, asam urat. Kenapa? Malas jalan. Jalan ini bukan cuma sehat buat tubuh, tapi ternyata itu juga ibadah, saudara. Ibadah. Kita kalau ke masjid itu usahakan jalan kaki. Usahakan jalan kaki. Kalau deket ya masih jarak setengah kilo, ya jalan kaki saja. Nanti terlambat Beb, ya yang pagi berangkatnya. Jumatan adzan baru berangkat. Ya terlambat kalau jalan kaki. Ya. Jalan yang lebih pagi khusus ini bonus. Ngomong saya ingat, khusus sholat Jumat ini ada hadiah luar biasa. Kata ulama hadis, tidak ada hadis yang sahih ya tentang fadilah yang luar biasa seperti fadilahnya orang yang berangkat Jumatan. Siapa orang man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara, ya. Siapa orang yang mandi di hari Jumat, syaratnya mandi, ya. Hari Jumat syaratnya yang pertama mandi. Yang kedua berangkatnya bergegas, jangan mepet-mepet azan. Ya. Kemudian wa masya wa lam yarkab, dan dia jalan kaki tidak menaiki tunggangan. Ya. Wadana minal imam walam yalghu. Kemudian dia setelah masuk masjid cari tempat yang mendekat kepada khatib, kepada imam, dan tidak berbuat hal-hal yang mengganggu yang lain. Tidak main HP, ya tidak ngobrol, tidak tasbihan, tidak ngaji, nggak boleh. Sampai ada khutbah sampai dikiran, itu bukan bagus, itu salah. Kemudian apa pahalanya? Maka setiap langkah yang sampean langkahkan dari rumah menuju masjid, per satu langkah seperti ibadah 1 tahun puasa penuh dan selama 1 tahun qiyamul lail sepanjang malamnya. Per langkah nih Pak. Ya, 1 langkah sampean ibadah setahun puasa plus qiyamul lail. 1 langkah lagi setahun puasa plus qiyamul lail. Berapa langkah? Berapa langkah yang ke masjid? Dan wa masya walam yarkab, jalan kaki.
Kalau jauh gimana Bib? Ya kalau jauh ya tadi. Ya. Kalau sampean bisa jalan kaki ya afdol. Tapi kalau emang tidak bisa harus naik kendaraan, sambil istighfar pun. Semoga termasuk. Ya. Yang penting sampean sudah melaksanakan mandi sunnah. Ya. Kemudian berangkatnya bergegas, jangan mepet-mepet. Insya Allah fadlullah wasi', Allah maha baik. Ya. Tapi yang masjidnya dekat, maka usahakan diamalkan nih. Ya, jalan kaki. Ya, jalan kaki. Dan itu hal yang luar biasa. Banyak para ulama itu yang mereka sangat menganjurkan jalan kaki. Dan ternyata saudara, ya, ternyata di pengobatan yang lagi baru ini, ya, sekarang kan lagi musim apa nih gue? Apa namanya kertek-kertek nih, pijet kertek-kertek nih loh Pak, nih kertek-kertek kan gitu. Itu ternyata kata pakarnya itu yang paling bagus itu pengobatan justru jalan kaki kata dia, jalan kaki. Dan usahakan kalau jalan itu kaki lurus ke depan. Ya. Jangan membentuk huruf V kalau jalan itu. Ya. Jangan bentuk huruf V. Ya. Tapi lurus. Ya. Dan itu juga yang harus dilakukan ketika sholat. Ketika jenengan sholat ngadep ke kiblat, kaki lurus, jangan miring. Okay. Memang pertama-tama agak tidak enak gitu. Tapi begitulah yang afdol. Seluruh tubuh menghadap kiblat. Ternyata kata pakar tulang itu bagus juga buat kesehatan saudara. Ya. Intinya yang dilakukan oleh orang-orang soleh ini semuanya tidak lepas daripada kebaikan saudara. Itu intinya. Ya. Mereka bukan orang-orang yang bodoh. Mereka ini orang-orang yang ngaji, yang pinter. Semua tingkah lakunya disesuaikan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bekal kita, oleh-oleh yang bisa kita ambil, bisa kita bawa pulang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Kesehatan walafiat, zahir kita sehat, badan kita sehat, diangkat penyakit-penyakit kita, dan yang lebih penting lagi hati kita diberikan kesehatan ya Allah, dihilangkan daripada penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit suudzon. Semoga Allah jadikan kita hati-hati yang bersih, karena syarat masuk surga adalah orang yang hatinya bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang hatinya selamat, tidak ada dengki, tidak ada benci, maka mereka lah orang-orang yang penghuni surga. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wa adallahu alaina Ramadan sininan ba'da sinin wa awam ba'da awam fi afiyatin wa altaf wa ihsan. Alama tuhibbu rabbuna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa man ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا خصوصا كمحمد أبو يزيد وجميع المشايخ في باكولان وجميع الأولياء والصالحين في تقال أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khair kepada beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Hudar.